Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dilanjutkan materi tentang fungsi polar pada matematika 2. Pada bagian ini kita akan membahas tentang panjang kurva. Ya, bagian kelima ya. Bagian kelima dari fungsi polar yaitu panjang kurva. Kita akan mulai menggunakan apa yang sudah ada pada fungsi parametrik. Jadi kita punya X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, T-nya terdefinisi dari A, B misalkan. Ini fungsi parametrik. Lalu kita punya panjang kurvanya adalah L sama dengan integral dari A sampai B, domain T-nya. Kemudian di dalam akar X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat. Ini semuanya di dalam akar dt. Jadi kita akan mengubah bentuk ini dan diterapkan pada fungsi polar. Yang kita manfaatkan adalah koordinat polar versus kartesian. Kita sudah dapatkan sebelumnya, yaitu R sama dengan katakanlah F theta begitu ya. Kemudian X-nya adalah R cos theta, Y-nya adalah R sinus theta. Theta-nya misalkan dari A, B. Ya tentunya berbeda dengan A, B pada fungsi parametrik. Nah, kita akan melihat dan menggunakan di fungsi parametrik ada X aksen. Jadi kita dapatkan di video pada tangensial dx per d theta sama dengan dr per d theta cos theta dikurang r sinus theta. Nah, kita kuadratkan dx per d theta kuadrat tidak lain adalah dr per d theta kuadrat cos kuadrat theta ditambah r kuadrat sinus kuadrat theta. Kemudian kita lanjut di bawah kurang 2r dr per d theta cos theta sinus theta. Oke. Kemudian kita juga membutuhkan dy per d theta. Jadi dy per d theta-nya adalah dr per d theta. Rumusan ini ada pada video tangensial sinus theta ditambah r cos theta. Oke. Sama kita akan kuadratkan dy per d theta kuadrat sama dengan dr per d theta kuadrat sinus kuadrat theta ditambah r kuadrat kosinus kuadrat theta. Terus kita lanjut di bawah ditambah 2r dr per d theta sinus theta cos theta. Nah, seperti ini kita sudah dapat dx per dt-nya, kita juga sudah dapat dy per dt-nya. Kemudian sesuai dengan rumusan integral kita jumlahkan keduanya. Jadi kita jumlahkan keduanya. Di sini dx per d theta kuadrat ditambah dy per d theta kuadrat. Kita lihat, kita dapat tuliskan di sini dr per d theta kuadrat dalam kurung cos kuadrat theta ditambah sinus kuadrat theta. Kemudian yang sama lagi adalah ditambah cukupkah? Oke, cukup. R kuadrat dalam kurung
sinus kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Sisi yang ini saling menghilangkan. Yang bagian ini, nah ini saling hapus ya, saling hapus. Nah, kemudian bagian ini adalah identitas trigonometri sama dengan 1. Ini juga identitas trigonometri sama dengan 1. Jadi kita dapatkan hasil akhir dx per d theta kuadrat ditambah dy per d theta kuadrat adalah dr per d theta kuadrat ditambah r kuadrat. Nah, hasil akhir jadi panjang kurva di koordinat polar adalah integral dari A ke B dalam akar dr per d theta kuadrat ditambah r kuadrat. Ini semuanya di dalam akar d theta ya. Ini adalah persamaan yang kita gunakan untuk menghitung panjang fungsi polar. Berikutnya kita akan masuk sebuah contoh untuk melihat bagaimana perhitungan dilakukan. Oke, ini contoh. Misalkan kita kasihkan fungsinya R sama dengan 1 ditambah sinus theta. Kemudian kita kasih domainnya, tetanya di 0,2 pi. Ya. Kita gunakan rumus yang sebelumnya, jadi kita butuhkan adalah dr per d theta-nya. Dr per d theta ini sama dengan 1 tambah sin theta, berarti turunan terhadap theta-nya adalah cos theta. Lalu kuadratnya dr per d theta kuadrat berarti cos kuadrat theta. Nah, sebaliknya kita juga membutuhkan menghitung R kuadrat gitu ya. R-nya adalah 1 tambah sinus theta, maka R kuadratnya adalah 1 tambah sinus kuadrat theta ditambah 2 sin theta. Nah, kita sudah dapat. Kemudian kita hitung dr per d theta kuadrat ditambah r kuadrat sama dengan 1 ditambah cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta ditambah 2 sinus theta. Perhatikan bahwa ini bernilai 1 bagian yang ini, sehingga diperolehlah hasil akhir sama dengan 2 ditambah 2 sinus theta. Akhirnya kita peroleh L atau panjang kurva integral 0 sampai dengan 2 pi sesuai domain tetanya akar 2 ditambah 2 sinus theta. Oke, ini kita panjangkan. Nah, d theta seperti ini, dan saya cenderung ingin menyederhanakan, jadi 2-nya kita keluarkan, akar 2 integral 0 sampai dengan 2 pi akar 1 ditambah sinus theta d theta. Nah, integral ini akan sangat biasanya sulit untuk dikerjakan karena di dalam akar. Target kita adalah menghilangkan tanda akar, jadi kita akan lakukan beberapa modifikasi yang mungkin. Yang pertama, modifikasi yang pertama, saya kasih bintang. Sinus theta bisa saya tulis dengan sinus setengah theta ditambah setengah theta. Kalau ini kita jabarkan aturan sinus ya, 2 sinus setengah theta
kosinus setengah theta. Kemudian yang kedua ada angka 1 di sana. Jadi 1 sama dengan 1 itu bisa aja sinus kuadrat theta tambah cos kuadrat theta, sinus 100 theta tambah sinus 100 kuadrat. Sinus kuadrat 100 theta tambah cos kuadrat 100 theta. Tapi karena di sini sudah ada sebelumnya sudah ada setengah theta, jadi kita mainkan cos kuadrat setengah theta. Kenapa dipilih setengah theta? Karena menyesuaikan yang di atasnya ditambah sinus kuadrat setengah theta. Nah, bentuk kemudian kita modifikasi final bentuknya 1 ditambah sinus theta sama dengan cos kuadrat setengah theta ditambah 2 sinus setengah theta cos setengah theta ditambah sinus kuadrat setengah theta. Dan ini ternyata bisa kita faktorkan menjadi cos setengah theta ditambah sinus setengah theta. Nah, kita kuadratkan. Dengan demikian, kita akan melihat bentuk akar. Kita dapatkan bentuk akarnya. Akar 1 ditambah sinus theta. Kita nyatakan dalam akar cos setengah theta ditambah sinus setengah theta. Begini biar penjabarannya nanti mudah dijelaskan. Dikali akar cos setengah theta ditambah sinus setengah theta. Setengah theta begini. Ya, bentuk kuadrat kan bisa kita nyatakan seperti ini. Sehingga bisa saya nyatakan sebagai mutlak dari cos setengah theta ditambah sin setengah theta mutlak. Jadi tanda mutlak muncul untuk menjamin ini tanda mutlak muncul untuk menjamin positif di dalam akar gitu ya, nilai positif di dalam akar. Dan juga sebetulnya kita juga punya aturan bahwasanya A kuadrat ini akan sama dengan A kuadrat seperti ini. Jadi ketika diakarkan kita akan dapatkan nilai yang terjamin, nilai positifnya di dalam akar supaya dia terdefinisi. Oleh karena itu, sebelumnya apa konsekuensi nilai mutlak tersebut? Cos setengah theta ditambah sinus setengah theta. Ini berarti maknanya ada 2. Yang pertama, cos setengah theta ditambah sinus setengah theta kalau positif. Nah, bagaimana kalau negatif? Kalau negatif ya jadi min cos setengah theta ditambah sinus setengah theta. Ini kalau negatif. Ya, kalau negatif seperti ini. Dengan demikian, saya butuh menentukan di titik mana terjadi perubahan positif dan negatif gitu kan. Nah, tapi sebelum itu kita nyatakan dulu hasil yang sudah diperoleh, bahwasanya L sama dengan akar 2 integral 0 sampai 2 pi mutlak
cos setengah theta ditambah sinus setengah theta d theta. Ya, oke. Nah, ini hasil sementara ketika kita menghitung panjang kurva. Panjang sekali ya. Kalau kita ketemu dengan yang namanya akar itu merepotkan untuk diintegralkan ya. Repot kita mengintegralkan. Oleh karena itu, materi tentang integral di Matematika 1 perlu untuk direview dan dibaca kembali. Oke, kita berikutnya akan mencari berapa theta sehingga terjadi pergantian kapan positif, kapan negatif. Jadi, sebuah pertanyaan yang muncul di sini adalah kapan terjadi atau berapa nilai theta sehingga oke, saya pakai hitam untuk mempertegas, sinus setengah theta ditambah cos setengah theta berubah. Berubahnya kemana? Ya, positif dan negatif. Jadi dari sini kita dapatkan langkah berikutnya, yaitu cari nilai theta sehingga sinus setengah theta ditambah kosinus setengah theta sama dengan 0. Ya, di 0. Di 0 itu berarti kurva memotong sumbu 0 begitu. Nah, berarti ada perubahan nilai positif dan negatif. Oke, kita kerjakan. Sinus setengah theta ditambah kosinus setengah theta sama dengan 0. Pindah ruas, sinus setengah theta sama dengan minus kosinus setengah theta. Pindah ruas, saya warnakan yang lain. Ini sinus setengah theta dibagi kosinus setengah theta sama dengan minus 1. Nah, dari sini ada beberapa hal. Yang pertama, nilai sin, ini kan berarti sama nilai sin dengan cosnya, sehingga pembagiannya 1 ya, beda tanda aja. Nilai sinus dan kosinus sama. Itu terjadi saat 45 derajat dan kelipatannya. Jadi bolehlah saya tulis tetanya terjadi di pi per 4, 3 pi per 4, kemudian 5 per 4 pi, 7 pi per 4. Kelihatan bilangan ganjil, maka di sini juga ada 9 pi per 4 dan seterusnya. Nah, yang kedua, di antara ini semua mana yang mau kita pilih? Perhatikan bahwa sinus per kosinus nilainya negatif, gitu ya. Ini punya dua posisi. Di kuadran 1, di kuadran 2, karena al sin tan cos. Jadi sinnya positif tapi cosnya negatif. Dan kuadran 4. Di kuadran 4. Nah, di kuadran 4 cosnya yang positif, sinusnya negatif gitu ya. Sin per cosnya jadi negatif di dua kuadran itu. Kita bongkar. Kuadran 2, ingatnya kuadran 1 saja. Kuadran 2 itu kan setengah theta ya. Setengah theta di kuadran 2 kan berarti 3 per 4 pi ya. 3 pi per 4. Nah,
kita dapatkan tetanya. Theta sama dengan 6pi per 4. Di kuadran 4, kita dapatkan setengah theta. Setengah theta ini sudut yang sin setengah theta per cos setengah theta gitu ya. Ini harus sama di kuadran 4 itu 7/4pi. 7pi per 4 gitu. Hasilnya tetanya sama dengan 14/4 ya. 14pi per 4. Nah, perlu diingat domain theta adalah dari 0 sampai 2pi. Akibatnya theta 14pi per 4 tidak memenuhi. Ya, jadi ada 2 theta kan yang kita dapat, tapi yang 14/4 tidak memenuhi. Kesimpulan, theta sama dengan 6pi per 4. Ini theta apa? Theta yang membuat sin setengah theta ditambah cos setengah theta sama dengan 0 gitu. Jadi di titik ini, atau boleh kita sederhanakan bagi 2 bisa ya, 3/2pi. Nah, dapatlah angka ini. Apa gunanya angka ini? Ya, gunanya adalah kita lihat integral yang sebelumnya. Integral Anda yang sebelumnya adalah integral seperti ini. Maka integral ini kita harus pecah. Akhirnya panjang kurva dari L sama dengan integral, ada akar 2-nya. Akar 2 integral 0 sampai 2pi mutlak gitu ya. Sinus setengah theta ditambah kosinus setengah theta d theta. Ini bisa kita nyatakan sama dengan akar 2 integral 0 sampai 3/2pi ya, pakai theta yang sudah didapatkan yang bikin 0. Karena di antara ini positif, maka ini kita tulis sinus setengah theta ditambah cos setengah theta d theta ditambah, oke, warna yang lain untuk simbol ininya, ditambah warna biru akar 2 integral dari 0 sampai dari 3/2pi sampai dengan 2pi. Di interval ini nilai sin cosnya negatif, jadi min. Nah, karena pakai nilai mutlak ini min sinus setengah theta ditambah kosinus setengah theta d theta. Oke, begitu hasil integralnya. Jadi dari nilai mutlak yang ini, kita dari fungsi mutlak yang diintegral, fungsi mutlak yang ini kita cari theta yang terjadi perubahan positif negatif gitu. Nah, kita dapat di 3/2pi yang ini, sehingga integralnya kita pecah dari 0 sampai 3/2pi, nilai tetanya positif. Berarti kita pakai yang mana tadi? Nah, yang ini. Begitu 3/2pi sampai 2pi kita pakai yang negatif bagian yang ini. Nah, di sini pekerjaan kita sudah selesai, sehingga kita bisa tuliskan hasil akhirnya. Kita satu-satu. Jadi L1 lah saya sebut ya. Akar 2 integral 0 sampai 3/2pi sinus setengah theta ditambah kosinus setengah theta d theta.
Ya, ini sederhana, akar 2 dalam kurung integral sinus adalah min kosinus setengah theta. Jangan lupa dibagi setengah. Integral cos adalah sinus. Oke, ini adalah sinus setengah theta. Jangan lupa juga angka setengahnya. Dan ini di batas 0 sampai 3/2 pi. Setengahnya boleh saya pinggirkan sehingga akar 2 dibagi setengah dalam kurung sinus setengah theta dikurang kosinus setengah theta, batasnya dari 0 3/2 pi. L2 itu adalah yang warna lain supaya kelihatan berbeda. L2 adalah akar 2 integral dari 0 dari 3/2 pi sampai dengan 2 pi minus, ya, ada minusnya, sinus setengah theta ditambah kosinus setengah theta d theta. Minusnya yang ini bisa kita pindahkan ke depan jadi min akar 2, selebihnya sama. Berarti ini saya tulis begini, setengah, selebihnya sama. Oke, ini adalah sinus setengah theta dikurang kosinus setengah theta. Batasnya dari 3/2 pi sampai 2 pi. Nah, hasil akhir kita gunakan penjumlahan keduanya. Lihat bahwa akar 2 bagi setengah itu sama, jadi L totalnya L total adalah L1 ditambah L2, jadi akar 2 kan dibagi setengah jadi 2 gitu ya, 2 akar 2 dalam kurung yang agak gede kurungnya, sin 3/2 theta, sin theta per 2 kita substitusi, berarti sinus yang ini ya, yang batas yang di atas dulu, sin berapa itu, 3/4 ya, 3/4 pi dikurang cos 3/4 pi. Oke, terus dikurang sin 0 dikurang, karena dikurang ketemu kurang, ditambah cos 0. Nah, kita sekarang lanjut yang di bawah ini. Yang di bawah ini dikurang, ditambah. Jadi dikurang, berarti ya dikurang sinus kan 2 pi ya, sinus pi ini dengan ini ditambah, berarti ditambah cos pi, kemudian dikurang, karena ini negatif, bagian yang ini negatif jadi positif, ditambah sinus 3/4 pi dikurang cos 3/4 pi. Nah, sebenarnya kalau dijabarkan satu-satu mungkin lebih mudah, tapi ini kita ambil secara serampang langsung. Jadi 2 akar 2 dalam kurung ada yang bisa dihapus, ada sin 0 positif,
sin, oh kok sin ya, kok sin. Sorry. Bukan sin 0, cos 0 ini kan 1, kemudian cos pi ini min 1 jadi saling hapus. Sin 0 juga 0 hapus. Sin pi juga 0 hapus, ini 0 semua, ini 0, ini 0. Kemudian sin 3/4 dengan sin 3/4 ini tambah berarti 2 sinus 3/4 pi. Kemudian ada kosinusnya juga. Ya, kosinus 3/4 pi nya ada 2 ya. Ada 2. Berarti 2 sin ini kosinus dikurang 2 kosinus 3/4 pi. Nah, duanya kita keluarkan. Sama dengan warna yang lain 4 akar 2 dalam kurung sinus 3/4 itu kan setengah akar 2. Sementara kosinus 3/4 juga setengah akar 2, tapi ini karena di kuadran kedua jadi nilainya negatif, ditambah setengah akar 2. Nah, ini 4/2 akar 2. 4/2 itu dari bawahnya akar 2 dikali 2 akar 2. Ini coret, berarti 4 kali akar 2 kali akar 2, maka ketemulah L-nya sama dengan 8. Oke. Ya, pekerjaan yang cukup melelahkan karena kita ketemu dengan bentuk akar. Jadi kalau bentuk akar mau tidak mau Anda harus mengakali banyak strategi untuk mengakali bentuk akar. Untuk soal yang sederhana 1 tambah sinus theta saja seribet ini. Jadi ini ada langkah di panjang kurva yang ada bentuk mutlaknya, kemudian kita jabarkan ada L1, L2, kemudian kita jumlahkan, terakhir ketemu panjang kurva yang diinginkan adalah 8. Baik, sekian video untuk panjang kurva. Terima kasih.